Oke, ini sudah masuk semua kan? Oke, langsung saja kita mulai mata kuliah jaringan komputer lanjut di minggu keempat dengan presentasi kelompok 8, 9, 10 tentang routing skala besar dan koneksi internet. Baik, untuk kelompok 8, 9, 10 dipersilahkan. Monggo. Oke, baik. Izin untuk share screen. Mohon maaf sebelumnya, apakah ini sudah di screen record ya? Aman, Mbak, aman. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan kami dari kelompok 8, 9, dan juga 10. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi terkait routing skala besar dan konektivitas internet. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Miranda Dwi Febrianti dengan NIM saya Miranda Dwi Febrianti dengan NIM 042. Selanjutnya ada Elia Rahmawati dengan NIM 012, Davina Nurfaiza dengan NIM 035, dan juga Nasyiwa Ega Palupi dengan NIM 055. Sebelum masuk ke pembahasan utama, mari kita pahami dulu gambaran umum mengenai Dynamic Routing Protocol. Pada slide ini bisa kita lihat bahwa Dynamic Routing Protocol sendiri terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah Interior Gateway Protocol atau IGP, yaitu protokol routing yang digunakan di dalam satu autonomous system atau jaringan internal. Yang dimana IGP tersebut terbagi lagi menjadi dua jenis, yakni Distance Vector dan Link State. Distance Vector merupakan jenis routing protokol yang melakukan pemilihan jalur routing berdasarkan jarak dari router ke tujuan atau hop count. Contoh distance vector adalah RIP dan AIGRP. Sementara link state adalah jenis routing protokol yang melakukan pemilihan jalur berdasarkan kondisi link. Contoh link state sendiri adalah OSPF dan east-to-east. Sedangkan yang kedua adalah Exterior Gateway Protocol atau AGP. Protokol AGP ini digunakan untuk komunikasi
AGP ini merupakan protokol yang digunakan untuk komunikasi antar autonomous system. Misalnya antar jaringan besar atau antar ISP. Contoh protokolnya adalah BGP. Jadi secara sederhana AGP itu mengatur routing dalam negeri, sementara AGP mengatur routing antar negara. Next. Selanjutnya, mari kita fokuskan pada Interior Gateway Protocol atau IGP. Jadi IGP ini bekerja di dalam satu autonomous system, yaitu sekumpulan jaringan yang dikelola oleh satu organisasi atau administrasi dengan kebijakan routing yang sama. Protokol ini membantu router untuk bisa saling bertukar informasi sehingga rute pengiriman data bisa lebih optimal di dalam jaringan internal. Beberapa contoh protokol yang termasuk dalam IGP adalah RIP, AIGRP, OSPF, dan IS2IS yang nanti akan dijelaskan lebih detail oleh teman saya berikutnya. Lalu ada beberapa jenis protokol dari gateway interior ini. Yang pertama adalah Routing Information Protocol atau yang biasa disebut RIP. RIP ini adalah salah satu standar IGP tertua dengan menggunakan algoritma routing vektor jarak. RIP ini dikenal karena kesederhanaannya dan kemudahan konfigurasinya. Lalu untuk menentukan jalur terbaik pada RIP berdasarkan jumlah hop. Maksimum 15 hop dianggap valid. Dan protokol ini paling efektif pada jaringan yang lebih kecil karena keterbatasan skalabilitas dan lalu lintas jaringan yang lebih tinggi. Lalu jenis protokol yang kedua ada Open Shortest Path First atau OSPF. OSPF ini adalah IGP yang lebih canggih, yang menggunakan algoritma routing link state. OSPF ini menawarkan skalabilitas dan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan RIP, sehingga cocok untuk jaringan yang lebih besar. OSPF juga menghitung jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra, sehingga memungkinkan topologi jaringan yang lebih kompleks. Kemampuan OSPF untuk mendukung classless interdomain routing atau CIDR dan konvergensinya yang lebih cepat merupakan keunggulan utamanya. Baik, jenis protokol gateway interior selanjutnya yaitu Enhanced Interior Gateway Routing Protocol atau biasa disingkat EIGRP. Jadi EIGRP ini adalah IGP milik Cisco yang terkenal karena konvergensi dan skalabilitasnya yang cepat. EIGRP merupakan protokol hibrida yang menggabungkan fitur protokol vektor jarak dan protokol link state. Jadi protokol ini mengoptimalkan lalu lintas jaringan dan secara efisien menyesuaikan diri dengan perubahan jaringan, sehingga sangat efektif untuk jaringan yang besar dan kompleks. Dukungan EIGRP untuk berbagai protokol jaringan dan kemampuan penyeimbang beban semakin meningkatkan utilitasnya. Selanjutnya ada IS2IS atau Intermediate System to Intermediate System. Jadi IS2IS ini merupakan link state routing protokol yang termasuk dalam kategori IGP atau Interior Gateway Protocol. IS2IS ini menggunakan algoritma Dijkstra seperti OSPF untuk menentukan jalur routing. Pada IS2IS ini juga terdapat konsep area seperti OSPF, namun area pada IS2IS itu berbeda dengan area pada OSPF. Jika pada OSPF antar area dipisahkan oleh interface yang berbeda area, maka pada IS2IS antar area dipisahkan oleh link yang menghubungkan router pada area satu dengan router pada area lain. Jadi dengan kata lain, satu router hanya akan memiliki satu area, namun satu area bisa terdapat beberapa router.
Jadi bisa disimpulkan bahwa Interior Gateway Protocol atau IGP adalah protokol routing yang digunakan dalam satu autonomous system untuk menentukan jalur terbaik pengiriman data. Setiap jenis IGP memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama dari RIP, itu dia RIP sederhana namun terbatas pada 15 HOP. Lalu yang kedua ada AEGRP, dia memiliki karakteristik yaitu cepat dengan dukungan jalur cadangan tetapi hanya untuk khusus Cisco. Berikutnya karakteristik yang ketiga yaitu OSPF, dia berskala besar dengan sistem area dan algoritma Dijkstra. Dan yang terakhir yaitu is-to-is yang memiliki karakteristik seperti OSPF namun lebih kompleks dan banyak dipakai di jaringan backbone. Kemudian untuk pemilihan IGP sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan, skala, serta kompleksitas jaringan yang dibangun. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 8. Selanjutnya untuk pemaparan mengenai exterior gateway protocol akan dilanjutkan oleh kelompok 9 dan juga kelompok 10. Baik, untuk selanjutnya kelompok 9 akan mempresentasikan tentang protokol routing eksternal dan border gateway protokol. Anggota kami ada Muhammad Abdul Rashid dengan NIM 2205097453. Kemudian ada saya Suci Wahyuni Adat dengan nomor NIM 2205097468. Dan ada Cahya Dwi Rahmawati dengan NIM 2205097447. Dan langsung saja akan dipresentasikan oleh rekan saya Cahya. Untuk yang pertama, routing protokol adalah proses pengarahan atau pengiriman data dari satu titik ke titik lain dalam jaringan komputer atau internet. Ini melibatkan pemilihan jalur terbaik untuk mentransmisikan paket data dari sumber ke tujuan berdasarkan sejumlah faktor seperti jarak, kecepatan, dan kondisi jaringan. Cara kerja router atau membangun dan memelihara tabel router. Yang kedua, menentukan jalur optimal, dan ketiga, berdasarkan dengan perubahan. Untuk secara umum, routing protokol dapat diklarifikasikan menjadi 2 kategori besar. Yang pertama tadi udah dijelaskan kelompok sebelumnya, yaitu Interior Gateway Protocol. Adalah protokol routing yang digunakan untuk bertukar informasi rute di dalam satu autonomous system, yaitu jaringan internet yang berada di bawah satu kendali administrasi. Contohnya tadi ada RIP, OSPF, EGRP. Nah, selanjutnya ada EGP, Exterior Gateway Protocol, yaitu protokol routing yang digunakan untuk bertukar informasi rute atau autonomous system yang berbeda di jaringan internet. Berbeda dengan IGP yang dipakai dalam satu autonomous system. IGP utama yang dipakai di internet global yaitu BGP atau Border Gateway Protocol. Untuk protokol routing eksternal atau IGP memiliki tujuan utama yaitu bertukar informasi rute antar autonomous system yang bekerja dilewati internet global, bukan dalam jaringan lokal.
Untuk protokol yang digunakan yaitu BGP atau Border Gateway Protocol. Untuk keterbatasan EGP yaitu tidak efisien untuk topologi modern, kompleks, dan hanya bisa digunakan dalam topologi jaringan pohon. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu Border Gateway Protocol. Itu satu-satunya protokol EGP yang digunakan di internet. Jenisnya yaitu path vector protokol. Artinya BGP memiliki jalur terbaik berdasarkan urutan autonomous system yang harus dilewati untuk sampai ke tujuan atau menentukan jalur terbaik antar AS dengan mempertimbangkan atribut tertentu. Analogi seperti peta perjalanan antar kota menunjukkan urutan atau dasar kota yang harus dilewati, bukan sekedar jarak terdekat. Next. Karakteristik BGP yang pertama yaitu path vector protokol yang menyediakan jalur lengkap AS path yang harus dilewati oleh paket data untuk sampai tujuannya. Itu yang kedua, mencegah routing loop. BGP mendeteksi dan mencegah perulangan dengan memeriksa jalur AS. Ketiga, skalabilitas. Kemampuan BGP yang scalable dapat mengelola puluhan ribu AS dan jutaan rute. Itu juga policy based yang memprioritaskan rute dari provider tertentu, memilih jalur yang berlatensi terendah. Dan terakhir, AS path menggunakan AS path untuk memiliki rute atribut yang mencatat daftar semua AS yang dilalui suatu rute. Terima kasih. Konsep kunci BGP ada dua. Yang pertama, autonomous system, kumpulan jaringan di bawah satu administrasi, misalnya ICP, kampus, dan perusahaan. Terus punya nomor unik, ASN atau autonomous system number. Yang kedua, multi-homing. Itu jaringan terhubung ke lebih dari satu ISP. Tujuan, jika satu ISP down, masih ada jalur cadangan atau redundansi, plus pilih jalur yang lebih cepat atau murah. Terus atribut BGP, routing decision. Pertama, AS path, urutan AS yang dilewati semakin pendek lebih baik. Local preference menunjukkan jalur keluar dalam satu AS sampai admin bisa pilih prioritas. Juga MED, multi-exit discriminator, preferensi jalur masuk jika ada banyak pintu masuk ke satu AS. Untuk selanjutnya, perbandingan EGP dan BGP. Secara aspek fungsi, EGP merupakan routing AS awalnya digunakan di ARPANET saja, sekarang tidak digunakan lagi. Kalau untuk BGP sendiri, routing antar AS modern dan sekarang menjadi tulang punggung internet. Kemudian dari aspek skalabilitas, EGP lebih rendah daripada BGP. Kalau BGP sangat tinggi dan mampu mengelola ribuan AS. Untuk aspek status, EGP udah termasuk usang dan tidak digunakan lagi. Sementara buat BGP sendiri merupakan protokol standar yang masih digunakan. Untuk saat ini yang digunakan BGP poin 4. Kemudian dalam aspek metrik, EGP hanya mempertimbangkan konektivitas atau reachability. Sedangkan kalau BGP menggunakan atribut jalur path untuk menentukan rute terbaik. Lalu ada penerapan BGP. Yang pertama, backbone internet. Semua penyedia layanan internet ISP Tier 1 dan perusahaan besar di seluruh dunia menggunakan BGP. Mereka menjalin hubungan peering BGP satu sama lain untuk bertukar informasi rute. BGP memastikan bahwa paket data dari
Misalnya Jakarta bisa menemukan jalur tercepat ke New York, melewati banyak AS di sepanjang jalan. Yang kedua ada koneksi antar negara. Ketika mengakses situs web yang di-host di negara lain, router BGP di ISP Anda akan berinteraksi dengan router BGP di ISP lain untuk menentukan jalur terbaik. BGP akan mempertimbangkan kebijakan seperti latensi rendah atau kapasitas link yang lebih besar untuk memilih rute yang paling optimal. Kemudian harapan ketika ada korporasi besar. Perusahaan-perusahaan multinasional juga menggunakan BGP untuk menghubungkan kantor cabang mereka di berbagai negara ke ISP yang berbeda, memastikan konektivitas yang andal dan redundansi. Dengan kata lain, EGP adalah protokol perutean untuk jalan tol yang sederhana, sedangkan BGP adalah protokol perutean untuk jalan raya global yang kompleks dan cerdas yang menghubungkan seluruh dunia. Untuk kesimpulan, EGP adalah protokol lama dan tidak dipakai lagi. EGP dan BGP sama-sama merupakan protokol yang digunakan untuk mengatur peruteran antar sistem otonom. Namun, keduanya mewakili dua era yang berbeda dalam sejarah internet. Kalau EGP adalah protokol lama yang dirancang untuk topologi jaringan yang sederhana dan hierarkis seperti ARPANET, karena hanya mampu memverifikasi konektivitas dan tidak memiliki mekanisme yang kuat untuk memilih jalur terbaik atau mencegah routing loop. EGP tidak lagi relevan dan sudah tidak digunakan lagi. Sedangkan untuk BGP yang saat ini merupakan tulang punggung routing internet. BGP adalah tulang punggung peruteran internet saat ini sebagai protokol path vector yang sangat fleksibel dan skalabil. BGP mampu menangani kompleksitas topologi internet modern. BGP memastikan paket data dapat dikirimkan secara efisien di seluruh dunia dengan menerapkan kebijakan peruteran yang kompleks dan memilih jalur yang paling optimal. Untuk saat ini, sekian yang bisa kami presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan yaitu protokol routing eksternal atau exterior gateway protocol yaitu EGP. Pengertian exterior gateway protocol atau EGP adalah protokol routing yang digunakan untuk mengatur pertukaran informasi rute antara autonomous system yaitu AS, yaitu sekumpulan jaringan komputer yang dikelola oleh satu organisasi atau penyedia layanan dengan satu kebijakan administrasi. Jika IGP, yaitu Interior Gateway Protocol, hanya bekerja dalam satu AS, maka IGP memungkinkan komunikasi antara AS sehingga berbagai jaringan besar di seluruh dunia dapat saling terhubung. Sejarah singkat, EGP, Exterior Gateway Protocol adalah protokol routing yang diperkenalkan pada tahun 1984 Secara singkat, EGP, Exterior Gateway Protocol adalah protokol routing yang diperkenalkan pada tahun 1984 lewat RFC
904 untuk memungkinkan pertukaran informasi antar autonomous system di ARPANET. Protokol ini bekerja dengan model routing berbentuk pohon sehingga hanya mendukung satu jalur utama tanpa redundansi. Karena keterbatasannya, EGP digantikan oleh BGP yaitu Border Gateway Protocol pada tahun 1989 yang lebih fleksibel dan mampu menangani pertumbuhan internet. Untuk fungsi utama yaitu sebagai protokol yang mengatur pertukaran informasi routing antar autonomous system sehingga jaringan-jaringan yang berbeda dapat terhubung dalam satu sistem yang lebih besar. Dengan EGP, router dari masing-masing autonomous system dapat saling bertukar informasi rute untuk menentukan jalur terbaik. Protokol ini memastikan kemungkinan meskipun setiap autonomous system dikelola secara independen. Untuk tujuan dari EGP adalah menyediakan mekanisme standar dalam menghubungkan dan mengkoordinasikan berbagai autonomous system yang berbeda agar dapat saling bertukar informasi routing. Dengan adanya tujuan tersebut, EGP memungkinkan jaringan yang awalnya bisa berdiri sendiri bisa berintegrasi menjadi satu kesatuan sehingga komunikasi data antar jaringan tetap konsisten, teratur, dan dapat mengikuti jalur yang telah disepakati. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Border Gateway Protocol. BGP atau Border Gateway Protocol adalah protokol routing utama di internet yang digunakan untuk mengatur pertukaran informasi rute antar autonomous system. Protokol ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1989 untuk menggantikan EGP yang memiliki banyak keterbatasan. Berbeda dengan pendahulunya, BGP mendukung struktur routing yang lebih fleksibel dengan memungkinkan adanya banyak jalur redundansi serta kebijakan routing yang bisa disesuaikan oleh masing-masing jaringan dengan BGP. Setiap autonomous system dapat menentukan bagaimana lalu lintas data keluar atau masuk sesuai kebijakan mereka. Sehingga protokol ini tidak hanya sekedar mencari jalur tercepat, tetapi juga mempertimbangkan faktor kebijakan, keamanan, dan efisiensi. Hingga saat ini BGP tetap menjadi tulang punggung routing di internet, memastikan jutaan jaringan di seluruh dunia dapat saling terhubung secara stabil dan terkoordinasi. Tipe PET protokol, tipe PET vector protokol. PET vector protokol yang menjadi dasar kerja EGP adalah jenis protokol routing yang menyimpan dan menyebarkan informasi tentang jalur yang dilalui data untuk mencapai suatu tujuan. Setiap router yang menggunakan protokol ini tidak hanya mengetahui rute terbaik, tapi juga urutan autonomous system yang dilewati dalam jalur tersebut. Dengan cara ini, PET vector protokol membantu mencegah terjadinya loop routing. Karena setiap router dapat memeriksa apakah suatu jalur sudah pernah dilalui sebelumnya. Informasi jalur ini terus diperbarui dan dibagikan antar router, sehingga meskipun jaringan terdiri dari banyak sistem yang berbeda, data tetap menemukan jalur yang tepat menuju tujuan. Konsep-konsep kunci BGP. Pertama, autonomous system, sebuah kumpulan jaringan komputer yang berada di bawah satu perangkat administratif dan menggunakan kebijakan routing yang sama. Setiap AS memiliki nomor unik disebut ASN. Dan nomor ini digunakan untuk mengidentifikasi serta membedakan satu AS dengan AS yang lainnya di internet. Dengan adanya konsep ini, BGP dapat mengatur bagaimana lalu lintas antara AS berlangsung secara lebih teratur. Kemudian multi-homing. Praktik menghubungkan sebuah autonomous system ke lebih dari satu penyedia layanan internet. Tujuannya adalah untuk menciptakan redundansi sehingga jika salah satu jalur koneksi mengalami gangguan, data masih bisa melewati jalur lain. Selain itu, multi-homing juga meningkatkan performa dan fleksibilitas routing karena memungkinkan sebuah AS memiliki jalur terbaik untuk mengirimkan data. Kemudian PET vector. Metode yang digunakan BGP untuk menyimpan dan mengumumkan jalur rute yang dilewati. Setiap informasi routing yang dibagikan tidak hanya berisi tujuan,
tetapi juga daftar autonomous system yang sudah atau akan dilewati oleh data. Dengan cara ini, BGP dapat menghindari terjadinya loop routing sekaligus memberikan kontrol yang lebih besar dalam pemilihan jalur sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing autonomous system. Kemudian dilanjutkan oleh Peran EGP dalam internet global. Peran EGP dalam internet global adalah sebagai protokol perintis yang memungkinkan jaringan-jaringan berbeda atau autonomous sistem saling terhubung dan bertukar informasi routing. Pada masa awal perkembangannya, ARPANET menuju internet modern. EGP menjadi fondasi penting karena menyediakan mekanisme standar agar komunikasi antar jaringan independen bisa berjalan secara konsisten. Walaupun kemampuannya terbatas karena hanya mendukung struktur routing berbentuk pohon tanpa jalur alternatif. Keberadaan EGP membuka jalan bagi terciptanya jaringan global yang lebih luas. Dari peran awal inilah kemudian lahir protokol lanjutan seperti BGP yang mengembangkan konsep dasar EGP menjadi sistem routing yang lebih fleksibel menjadi tulang punggung internet saat ini. Selanjutnya ada analogi IGP dan EGP. IGP dan EGP bisa dianalogikan seperti sistem lalu lintas di dalam sebuah kota dan lalu lintas antar kota. IGP atau Interior Gateway Protocol bekerja seperti rambu jalan atau aturan lalu lintas di dalam sebuah kota yang hanya berlaku untuk wilayah tersebut. Semua kendaraan mengikuti aturan yang sama agar bisa sampai ke tujuan dengan tertib dan pengaturannya tidak keluar dari batas kota itu sendiri. Sementara itu EGP dan Exterior Gateway Protocol ibaratnya aturan yang perjalanan antar kota yang menghubungkan berbagai wilayah berbeda. Setiap kota punya aturan sendiri, tetapi agar orang bisa bepergian dari satu kota ke kota lain dengan lancar diperlukan aturan standar yang bisa dipahami oleh semua pihak. Dengan cara ini IGP menjaga ketertiban dalam jaringan terkecil, sedangkan EGP memastikan jaringan yang berbeda dapat saling berhubungan dalam skala yang lebih luas. Kesimpulannya, EGP merupakan protokol routing awal yang berperan penting dalam menghubungkan berbagai autonomous system pada awal perkembangan internet. Ia menggunakan pendekatan patch vector untuk bertukar informasi rute, namun masih terbatas pada struktur pohon sehingga kurang fleksibel dalam menghadapi pertumbuhan jaringan global. Dari keterbatasan inilah lahir BGP sebagai penerus yang lebih canggih dengan konsep utama seperti autonomous system, multi-homing, dan patch vector yang membuat internet modern dapat berfungsi stabil dan terkoordinasi. Perbedaan peran antara IGP dan EGP juga menunjukkan bahwa routing tidak hanya diperlukan di dalam sebuah jaringan, tetapi juga antar jaringan yang lebih luas. Secara keseluruhan, EGP menjadi fondasi awal yang membuka jalan bagi terciptanya sistem routing global yang kita gunakan hingga sekarang. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk presentasi kelompok 8, 9, 10 sudah selesai. Bagi teman-teman yang ingin berdiskusi dan bertanya, silahkan. Kita buka berapa pertanyaan? Ayo Riz, berapa Riz? Untuk pertanyaannya maksimal 3 ya, kita buka. 3. Oke, boleh lah. Monggo, siapa Nelani? Silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih untuk kelompok 8, 9, 10 yang sudah melakukan presentasi. Di sini saya Nelani Sampatia Zulatifa dengan NIM 22.097.403. Di sini saya izin bertanya pada kelompok 8. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kerja algoritma link state seperti OSPF itu dalam menentukan jalur terbaik di jaringan besar. Jaringan besar ini contohnya seperti internet. Dan apa sih yang membedakan dengan algoritma distance vector? Terima kasih. Ya, terima kasih sebelumnya. Mungkin untuk pertanyaannya biar lebih jelas lagi untuk teman-teman bisa diketik dan dikirim di grup ya, nanti biar
didiskusikan dengan kelompok kami. Terima kasih. Baik, yang mau bertanya lagi silahkan. 2 pertanyaan lagi. 2 orang, 2 orang. Untuk teman-teman silakan yang ingin bertanya lagi, tersisa 2 pertanyaan. Baik, terima kasih Mas. Izin bertanya tentang Other Gateway Protocol. Bagaimana sih Mas BGP ini menangani pertumbuhan tabel routing global yang semakin besar? Apakah ada resiko keterbatasan perangkat keras router di masa depan? Nah, itu aja. Terima kasih. Baik, lanjut. 1 pertanyaan lagi yang mau bertanya. Ayo, angkat tangan.
Baik, sembari sambil menunggu pertanyaan terakhir bisa dijawab untuk kelompok yang ditanyakan tadi. Kalau memang tidak ada yang mau bertanya ya cukupkan 2 pertanyaan, tidak apa-apa. Silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Rizky tadi tentang cara BGP menangani pertumbuhan tabel routing global. Caranya ada menggunakan classes interdomain routing atau CIDR, pilar utama yang memperlambat pertumbuhan tabel routing. Dengan mekanisme yang pertama ada aggregation atau summarization, menggabungkan beberapa prefix IP menjadi satu entry untuk mengurangi jumlah rute. Yang kedua ada route filtering, adalah hanya menyimpan rute yang dibutuhkan, tidak semua rute global. Terus yang ketiga ada route reflector, mengurangi jumlah sesi BGP dalam jaringan besar. Yang terakhir ada incremental update, hanya mengirimkan perubahan rute bukan seluruh tabel. Nah, untuk resikonya, Untuk resiko keterbatasan perangkat keras di masa depan tuh ada beberapa seperti kapasitas memori atau RAM. Tabel routing global yang disebut FIP atau Forwarding Information Base disimpan di sebuah memori. Sering tabel ini terus tumbuh. Router membutuhkan lebih banyak RAM. Peningkatan biaya dan ukuran memori bisa menjadi kendala meskipun produsen router terus berinovasi. Kemudian ada resiko kapasitas prosesor atau CPU. Tabel yang lebih besar membutuhkan daya komputasi yang lebih besar meskipun CPU router semakin kuat. Pertumbuhan tabel bisa melampaui kemampuan pemrosesan yang dapat menyebabkan router melambat atau bahkan crash. Kemudian ada kapasitas teras atau TCAM, tabel routing BGP yang digunakan untuk penerusan paket FIP. Biasanya disimpan dalam memori khusus yang sangat cepat. Namanya ternary content addressable memory. TCAM ini sangat mahal dan kapasitasnya terbatas. Dan kemudian ada IPv6 atau adopsi IPv6 akan menghasilkan tabel routing yang jauh lebih besar daripada IPv4. Hal ini karena alamat IPv6 jauh lebih panjang dan memiliki ruang pengalamatan yang lebih besar. Saat ini tabel IPv6 jauh lebih kecil daripada IPv4, tetapi ini akan berubah seiring waktu dan akan menjadi tantangan besar bagi perangkat keras di masa depan. Cukup sekian untuk jawaban dari soal Mas Rizky. Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih Mbak. Cukup. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih. Tadi pertanyaannya Mbak Nela ya.
Ini pertanyaannya tadi bagaimana cara kerja algoritma link state seperti OSPF dalam menentukan jalur terbaik di jaringan besar. Jadi algoritma link state seperti OSPF menentukan jalur terbaik melalui jaringan besar itu dengan membangun peta topologi lengkap dan menggunakan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra sendiri itu algoritma yang biasanya dipakai oleh OSPF untuk menentukan rute terbaik dari satu router ke router lain. Yang biasanya itu digunakan untuk mencari jalur terpendeknya lah dari sebuah jaringan. Jadi setiap router terbagi informasi status tautannya melalui LSA atau link state advertisement untuk membuat basis data tautan status yang identik di semua router. Kemudian OSPF itu menghitung jalur terpendek berdasarkan biaya yang ditetapkan untuk setiap tautan dan membagi jaringan menjadi area hierarkis untuk meningkatkan efisiensi, terutama pada jaringan besar. Lalu, apa perbedaannya dengan algoritma Dijkstra? Nah itu, link state itu lebih cocok untuk jaringan besar dan dinamis, sedangkan Dijkstra vektor itu lebih sesuai untuk jaringan yang kecil namun lebih stabil, begitu. Bagaimana Melani? Oke, terima kasih. Oke, jika memang tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi. Sudah aman kan semua? Tidak ada yang mau bertanya? Saya. Monggo siapa? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Oke, karena mungkin sudah tidak ada semua, untuk presentasi minggu keempat jaringan komputer lanjut bisa dicukupkan. Terima kasih semua yang sudah join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan juga sampai.